Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Saman Group, hari ini Minggu tanggal 5 Februari tahun 2023, kami dari Paguyuban Bangilan Rembuk mengadakan konsolidasi paguyuban. Dan di dalam acara konsolidasi hari ini, pemirsa, kita masih tetap eksistensi, ya, tetap eksis untuk mengawal permasalahan hukum yang menyelimuti pemerintahan Desa Bangilan. Maka oleh sebab itu, pemirsa, kami dari Kembang Saman Group selamat mengikuti video ini sampai tuntas. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu saya ingin memuliakan wabil khusus dumateng Bapak Slamet dalah keluarga yang memuliakan ugi. Monggo wonten ing dalu menika kita syarat-syarat mugi syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih kita dalu menika dipun paring sehat walafiat, bila saged kempal wonten ing mriki panggenan. Mugi-mugi pakempalan dalu menika dados pakempalan ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Di napa itulah kita ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Nggih, pilihan menika kita dipun paring maunah, dipun paring hidayah lan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saged makambal wonten ing panggilan kanthi kawontenan segel waras. Lajengipun selawat salam mujahatur wonten ngaten agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya kembang menika dari Allah kita saged pikantuk sapatipun Gusti Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya sapa wonten ing donya, sapa wonten ing akhir dunya. Bapak Ibu ingkang memuliakan, dalu menika khusus nggih kemalan iki istimewa awit nikah anggota-anggota baru ingkang rawuh. Ya, mungkin kemauan anggota-anggota baru niki saged istilahipun beradaptasi dengan organisasi Bangilan Rembuk. Soalnya Bangilan Rembuk niki benten kalian organisasi lain, Karang Tarunan atau organisasi sanesipun. Bangilan Rembuk niki khusus organisasi kangge sosial kemasyarakatan utawi untuk sosial pemerintahan. Bila saya menikah, mangke menikah tidak informasi bagi ketua. Ini salin nopo, salin jamu kita dipanggil. Sehingga kita mangke sakita kado informasi bagi ketua. Sehingga nopo masalah yang kita hadapi, ini saged istilahnya karena kalau aku nanti besar, pilih Bangilan Rembuk ini adem ayam kayak hidup no yang boten ya, terus Bangilan Rembuk ini masih eksis, ya, masih semangat, ya, tetap memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kemasyarakatan demi untuk desa kita mudah-mudahan menjadi desa yang maju, makmur, ya, dan aman sentosa. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah malih hari-hari ini ya, pemerintah Desa Bangilan sudah mulai transparan, mulai terbuka, ya, adanya pemilihan RT, ya, pemilihan RT mulai transparan niki, ya, kemauan niki langkah pertama, ya, bagi pemerintah desa ini untuk mengawali keterbukaan. Sehingga masyarakat Bangilan mangke boten bertanya-tanya malih tentang keadaan desa, ya. Boten mangke nek pemerintah desa niki terbuka, insya Allah informasi desa itu akan tersampaikan kepada masyarakat secara luas, ya. Baik masalah pembangunan, rencana pembangunan, dana pembangunan, baik ini dari DD, ADD dan APBD.
Jadi masyarakat ini sedoyo sedang ngertos, tapi namun ngertos loh ya, boten bareng dan lain-lain. Awet itu kan wilayah kiambak ya. Karena kalau desa itu yang berhak mengoreksi adalah BPD. Nah, kalau BPD memang kalau lupa, Bagian Rembuk yang akan berjalan. Karena Bagian Rembuk ini hanya sebagai pendorong, memberi power kepada anggota BPD. Mudah-mudahan besok siapa saja yang menjadi anggota BPD bisa menjadi anggota BPD yang baik. Artinya menjadi anggota BPD yang memperjuangkan aspirasi masyarakat, ya, terutama memperhatikan lingkungan, baik ini dari lingkungan pembangunan fisik, non fisik dan lain sebagainya. Ya. Soalnya nopo mengarai ini BPD yang kemarin ini dianggap kurang begitu berjalan, benar sekali kurang berjalan, sehingga tidak memuaskan atau kurang memuaskan pula dengan kita sebagai masyarakat berjalan, sehingga kita membentuk organisasi seperti ini namanya Bagian Rembuk. Bagian Rembuk adalah semacam kontrol, semacam check and balance dari pemerintahan desa ya. Jadi kalau pemerintahan desa ini ada kekurangannya dan lain sebagainya, ini sebagai check balance-nya itu adalah kita sebagai Bagian Rembuk sebagai masyarakat. Namun check balance yang kondusif ya, tidak anarkis dan lain sebagainya. Itu kita upayakan dengan konsolidasi, kita upayakan dengan komunikasi, rembukan dan lain sebagainya. Makanya namanya Bagian Rembuk. Itu kayak apian rembukan di Pahri Bagian. Namun yang nanti kita perlu informasi itu dari ketua, perkembangan perkara ini bagaimana dan lain sebagainya. Dan selanjutnya juga nanti ada kaos ya, seragam kita seperti yang saya pakai ini, kaosnya yang saya pakai ini, yang daftar dan nanti bisa berhubungan dengan Mbak Erna ya, Mbak Erna seragam dan sama Mas Yatno ya, daftar Mas Yatno juga demikian. Maka sebab itu untuk Mas Yatno apabila kaos itu belum tersampaikan kepada pemesan, mungkin hari ini ada kesibukan lain, ada pemilihan RT, ada yang pergi dan lain sebagainya ya. Jadi nanti bisa diantar demikian. Maka oleh sebab itu kami cukupkan di sini sebagai pembukaan acara untuk malam ini, dan selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Ketua Bapak Biswadi Krismano untuk memberikan informasi dengan perkembangan yang kita hadapi, permasalahan dan pemerintah desa yang kita hadapi ini. Informasinya bagaimana. Oleh sebab itu kami persilakan untuk Bapak Ketua, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan suci yang mau datang di acara mungkin sudah agak lama, sekitar 1 bulan kita bisa mengadakan acara semacam ini, dan insya Allah kita bisa lebih intensif atau mengadakan kalau bisa ya 1 bulan atau 2 bulan sekali untuk acara semacam ini. Nanti untuk masalah tempat dan waktu monggo sempurna ditempati. Terus nomor 2, matur suwun dengan Mas Slamet yang bersedia ditempati tempatnya. Terus yang paling poin ya, langsung aja nanti biar sambung menyambung, karena nanti ini juga kita agendakan nanti pengacara kita Mas Engki kita telepon lewat HP nanti biar lebih jelas ya masalah hukum sampai di mana, nanti biar video call sama Mas Agung. Yang jelas pada intinya kalau matur suwun kali bapak-bapak, insya Allah perjuangan jenengan pun sebagian berhasil. Menapa berhasil ya buktine sakniki Pak Inggi mantan disuruh membalikan uang 279 juta. Lah sampama awak dhewe mboten gerak insyaallah nggih mboten balik. Nah ini sudah diakui oleh Inspektorat bahwa Pak Inggi di pemerintahan yang lalu membalikan uang 279 juta
dicicil selama 3 kali dan sekarang sudah lunas. Jadi ini yang perlu diterangkan kali masyarakat, uang itu bukan untuk nutup, itu memang balik no duit, bukan lain guys, nutup betul dari Pak Egi wis nutup niku mboten niku minangka denda. Denda sama gak dibayar mesti nggih wonten hukume. Jadi lain sing perdirang masyarakat, Pak Egi bener ngetokno duit tapi duit didenda ora duit nggo nutup kasus. Untuk kasus tetap jalan. Jadi mungkin mulai 1 minggu ini, 2 minggu ke depan mungkin sudah jalan dengan bukti-bukti, sudah ada macam pemanggilan-pemanggilan di kejaksaan. Dan untuk perkembangan selanjutnya, kelihatannya ini juga ada rentetan dengan kepala desa yang terdahulu PJ ini, termasuk Pak Cami, Pak Eko. Lah ini juga sudah dipanggil, cuma ranahnya di kejaksaan kita kan nggak tahu. Mungkin nanti kita sebagai pelapor kan baru terakhir Pak Iris dipanggil di kejaksaan. Ini kan kalau sistemnya kejaksaan kan diambil pinggir-pinggirnya dulu Pak. Dari nanti kalau pinggirnya sudah kita baru pelapor dicocokkan gitu. Termasuk nanti kita jadi saksi. Jadi ini jenengan terakhir kali masyarakat bahwa kasus ini nggak berhenti, tetap jalan. Walaupun Pak Igi sudah kembalikan duit, kasus tetap jalan. Dan nanti kalau untuk yang di atas sana Pak Igi tinggal terlapor kita. Kalau nanti nyopot yang di atasnya kan bukan kita, berarti yang Pak Egi terlapor gitu loh. Termasuk buktinya sekarang PJ, Pak Sami, Pak Eko dipanggil bukan kita yang melaporkan, tapi mungkin ada indikasi juga ada penyimpangan. Jadi ini pancene masyarakat Bangilan itu banyak, saya juga sendiri juga dengar wis aduh wis gak ana apa-apa, bener Pak Egi wis nutup katanya gitu. Tapi yang saya tegaskan di sini jelas tidak ditutup, pasti tetap jalan. Cuma pancene korupsi itu waktunya agak lama. Wong ini nanti masih panjang, kita sidang di Surabaya. Jadi pengadilan tipikor itu nanti sidangnya di Surabaya. Insya Allah kita bukti-bukti sudah kuat, dan insya Allah ya mungkin 80% lah tetap insya Allah masuk itu 80%, karena jelas ada pelanggaran yang terbukti dengan Pak Egi mengalihkan duit di desa, berarti dia salah. Kalau nggak salah nggak mungkin dia belum mengalihkan duit, itu salah satu buktinya. Insya Allah 80% masuk. Terus yang kedua, ini mumpung ada Pak Darto sama RT yang lain, karena Bangilan Rembuk ini dibentuk juga bukan untuk ngurusi itu aja, tapi untuk perubahan di Bangilan supaya lebih baik. Ini juga ada rekan kita, penasihat kita Pak Darto, dan sekarang sudah masuk di pemerintahan yang baru. Saya minta Pak Darto juga harus merubah sesuai diinginkan masyarakat di Pak Dalam, Pak Darto, termasuk nanti masalah aset-aset bengkok yang nggak dipakai, monggo diventaris dan harus disewa, dilelang. Nggak selama ini kan nggak ada lelang, seakan-akan bengkok yang kosong itu miliknya kepala desa, padahal ini milik desa. Terus ada masukan lagi, karena ini juga kebutuhan, walaupun ini sepele Pak Darto, tapi ini penting. Masalah kalau sekarang itu pembantu mudin pembantu itu monggo nanti dikerjakan dengan pemerintahan, karena dia juga punya hak untuk bengkok Pak. Dan untuk Bangilan Rembuk mungkin rencana saya kalau 3 bulan pemerintahan Pak Sukir, kalau dia nggak memanggil kita, nanti saya akan sebarang lembaga dengan teman-teman akan ke kantor desa Pak. Ini kita kasih kesempatan 3 bulan pemerintahan, karena tujuan kita kan cuma ingin baik, nggak ada tujuan musuhan. Kalau memang itu salah ya harus kita ngilingkan, kalau nggak diilingkan nggak mau ya resikonya gitu loh. Nanti monggo kalau nggak jelas nanti kita dari pengacara juga kita untuk video call, karena masalah hukum saya sendiri juga kurang paham. Itu sementara dari saya, pokoknya intinya kasus ini tetap jalan. Jadi nggak ada namanya kasus ditutup, nggak ada. Cuma memang prosesnya agak lama. Makanya saya minta dari rekan-rekan semua ini dari Bangilan Rembuk tetap bersatu kompak. Dan insya Allah saya juga minta persetujuan. Saya akan mengangkat masalah di Singsim yang bengkok kas desa, jelas-jelas itu
dijual apa, jual atau diapa sama Pak kami tua dengan sepengetahuan pemerintah desa, saya minta izin nanti mau kita angkat ke Polres itu biar ada shock terapi yang, karena kalau itu nggak dibenturkan nanti yang kasihan juga masyarakat karena dia sudah beli, nanti kami tuanya sudah nggak jadi, otomatis pokoknya diambil ke desa lagi kan kasihan, dan pelanggaran hukumnya jelas karena itu aset desa kok dijual belikan. Sementara dari saya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang telah memberikan arahan menjelaskan tentang permasalahan mengenai rembuk yang telah kita hadapi dengan permasalahan dengan pemerintah desa dan puas. Dan perlu diketahui sebagai komitmen kita awal bahwasanya ketika pengurus bukan penasihat, pengurus harian dari Bagian Rembuk apabila menjadi unsur pemerintahan desa ini harus diganti atau mengundurkan diri. Dan kalau double-doublean kan nggak enak, nanti malah istilahnya nyabang ya toh. Walaupun begitu, namun diharapkan juga nanti walaupun nggak masuk. Contohnya ada contoh Pak Sul ya, Pak Sul itu bendahara. Ini menjadi bendahara LPMD. Nah ini seperti komit kita awalnya itu tetap dari kita. Nah ini perlu kita pikirkan juga siapa yang nanti patah menjadi bendahara itu loh. Namun biar juga Pak Sur nanti tetap ya yang anggota kita, aspirasinya tetap aspirasi kita. Di rohnya Pak Sur nanti di desa itu juga roh mainan rembuk begitu. Jadi bukan kok Pak Sur menjadi bendara LPND rohnya sudah berbeda kan ya, kan enak. Makanya siapa saja silakan kalau saya demikian. Kalau ingin menjadi unsur pemerintahan desa, RT, RW dan lain sebagainya monggo, asalkan demi kemajuan desa kita, gitu, demi kemajuan desa kita, tidak masalah. Nah, menikah ini Pak Wantoro tadi sudah ditindu juga sebagai mudin baru yang belum mendapatkan bengkok, nanti akan dimusyawarahkan lah. Cukup khawatir yang dinukak nak kok bengkok. Niki jadi itu kan keramat. Ujung tombak ya Pak. Ujung tombak. Ini kulo pas garap niku. Ada ujung tombak. Jadi bengkok yang tinggi kok. Nah demikian, dan selanjutnya mungkin ada tanya jawab dan lain sebagainya, atau mungkin Pak Agung tadi ada acara apa? Video call ya, ini monggo ya. Jadi nanti aja ya. Monggo, mungkin hari ini ada tanya jawab tentang bahan rembuk, mungkin anggota-anggota baru belum data Pak. Teman-teman nggih, monggo Pak. Pak Dara monggo sebagai ketua LPMD nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Paguyuban DPR Desa Bangilan beserta rekan yang pengurus yang lainnya yang sangat kami cintai dan kami banggakan, dan seluruh anggota Bapak Ibu anggota DPR yang kami hormati, wabil khusus Bapak Slamet serta keluarga selaku Sohibul Bed yang kami hormati. Pertama-tama mari kita menjadikan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih diberi beberapa kenikmatan, utamanya yaitu nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah kita semuanya bisa hadir di majelis ini, yaitu dalam rangka rapat konsolidasi tentang Paguyuban DPR. Mudah-mudahan rauh panjenengan semuanya di majelis ini kansa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan wa makbulan. Amin. Dua kalinya sholawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
alaihi wasallam. Qaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa menjaga umatnya dia mulia. Amin. Amin. Amin ya Rabbi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang pertama barangkali perlu kami sampaikan, ya memang saya melalui proses pemilihan kemarin di desa, alhamdulillah saya itu didapuk sebagai ketua LPMD. Sebetulnya saya itu ya gimana ya, kalau melihat dari sisi umur dan sebagainya itu jane ya wis aras-arasen, tapi ya karena ini amanah yang diberikan, ya mau tidak mau tetap saya terima dengan legowo. Tentunya saya juga mengharap dukungan dari panjenengan semuanya. Tanpa panjenengan, tanpa masyarakat, tidak ada artinya LPMD itu sendiri. Dan yang perlu diketahui ya, LPMD ini adalah sifatnya lembaga lokal di luar pemerintahan desa. Artinya di situ tidak punya kewenangan untuk menghasilkan sebuah keputusan. Lembaga yang bisa memutuskan itu pemerintahan desa. Pemerintahan desa itu siapa? Ya kepala desa plus perangkatnya plus DPD-nya. Itulah lembaga-lembaga yang berhak untuk menentukan bagaimana Bangilan ini ke depan. Kalau kami sebatas lembaga di mana sebagai wadah aspirasi masyarakat. Jadi nek punya unek-unek apa, silakan disampaikan ke saya atau langsung saja ke BD, monggo. Nah, nanti saya menindaklanjuti kepada pemerintahan desa. Artinya aspirasi yang jenengan bawa ke saya tidak bisa langsung memutuskan. Saya bisanya menyalurkan pada pemerintahan desa. Lah, selanjutnya nanti pemerintahan desa lah yang mempunyai hak untuk memutuskan. Jadi sekali lagi saya mohon dukungannya. Kemudian sampai hari ini pun saya berikut dengan 9 orang yang lainnya belum menerima SK. Jadi saya sendiri apa yang saya harus kerjakan saya juga belum berani melangkah karena secara resmi SK-nya belum ada. Kok corong kok aku sing penterase ke wilayah kok lancang tenan gitu kan, seperti itu. Jadi mungkin nanti saya nunggu SK dulu, baru nanti saya akan membuat rencana-rencana kerja dengan teman-teman yang lain. Mungkin nanti yang saya awali itu infanterisir wilayah, utamanya jalan-jalan. Jadi nanti jalan di Bangilan ini yang sudah bersifat hotmik berapa kilo, kemudian yang sudah dipaping berapa kilo. Jadi nanti seluruhnya saya inventarisir, sehingga kalau sudah punya data saya dalam forum-forum rembuk desa, dalam pengenaan skala prioritas nanti saya itu tinggal di lingkungan ini sepanjang sekian meter jalannya masih tanah, di lingkungan ini sekian meter jalannya sudah bagus berupa hotmik. Itulah nanti tujuan daripada inventarisasi untuk memudahkan usul-usulan yang saya berikan kepada desa. Kemudian di samping saya lembaga saya ini menyerap aspirasi yang panjenengan sampai berikan kepada saya di situ sebagai pelaksana pembangunan. Itu pun kalau diberi mandat oleh kepala desa gitu. Kalau nggak diberi mandat, ya mungkin saya akan mengawasi dari semua pembangunan yang ada di Bangilan. Dan itu bukan tugas LPMD saja, panjenengan pun, masyarakat pun berhak untuk kontrol pembangunan yang ada di Bangilan di skala bidang. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa paguyuban kita ini bukan paguyuban yang liar, murni aspirasi dari masyarakat dengan itikat yang baik. Untuk apa? Untuk merubah wajah Bangilan supaya ke depan ini lebih baik. Wajarlah ada yang mengatakan gerombolan dan sebagainya, karena mereka tidak tahu. Itu jangan diterima dengan rasa dongkol atau apa. Wajar namanya orang banyak, ada pro kontra, itu hal yang lumrah. Tapi yang saya minta dengan adanya hal-hal semacam itu, jangan patah semangat.
Kapan lagi kalau bukan jenengan-jenengan ini yang yang ngawasi yang ada di desa ini. Yang penting tujuan kita adalah mulia, tujuan baik, tujuan untuk mereformasi desa Bangunan yang selama ini barangkali ya dirasakan oleh masyarakat itu perjalanannya kurang memuaskan. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Pak Hari tadi dimulai dari kegiatan RT, sekarang kan sudah masa baktinya sudah habis. Kok kemarin kok pemilihannya sudah demokratis gitu. Itu harapannya lah. Siapapun yang jadilah gitu. Jadi jangan kok terus diplotting. Itu memang bagus. Buat pemerintahan itu membuat partner kerja itu bagus, tapi arahnya kudu positif gitu. Tapi kalau menghimpun kekuatan tapi dengan tujuan yang tidak positif ya itu yang perlu kita lawan gitu. Seperti ada BPD ya, BPD kan seperti misalkan kok orang-orangnya tinggi bagus, tapi dengan arah positif. Tapi kalau arahnya jelek ya kita lawan itu. Kita harus bersuara gitu. Bukan kok paguyuban ini saja yang berhak untuk menyampaikan suara. Seluruh masyarakat itu punya hak untuk mengontrol kegiatan yang ada di desa. Kemudian kemarin Pak Tinggi yang baru ini juga sudah tak kasih masukan. Masalah dana DD, dana ADD itu sudah nggak dipikir. Kita ini kan itu sudah diberi oleh pemerintah, kita tinggal melaksanakannya. Duit sono karek sampean gawe opo tinggal melaksanakan, masyarakat nanti sebagai pengawas, sebagai fungsi kontrol gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan Pak Indi nyuwun sewu, yang perlu sampean garap PR sampean itu adalah PAD, pendapatan asli desa, yang selama ini memang masyarakat nggak tahu. Ya memang secara desa sudah tahu, mungkin diantaranya kios-kios yang di depan jalan itu, kemudian bagi hasil pasar, kemudian bengkok-bengkok yang tidak bertuan, artinya bengkok-bengkok kosong. Nah, itu kan termasuk pendapatan asli desa dan lain-lain. Nah, rohnya desa ya di sini ini apabila seorang pemimpin bisa memanage dengan baik PAD-nya ini pasti akan baik gitu. Jadi corong desa itu duit piro yang dari pendapatan asli desa itu. Nah, itu harus tahu, wajib tahu masyarakat. Misalkan kok 1M itu untuk apa? Itu harus jelas gitu. Ya memang selama ini itu kurang jelas ya. Mudah-mudahan dengan pemerintahan yang kemarin itu sebagai sebagai pelajaran kita bersama. Kalau seperti ini kadang-kadang saya juga yang salah itu juga masyarakat sendiri kok. Ya salahnya tuh kenapa kok diem gitu. Kalau saya dari dulu tuh memang cerewet saya itu. Tapi cerewetnya untuk kebaikan ya, bukan kok ngajak jelek ya. Ya mestinya kalau diajak baik mestinya ya mau kan. Jadi itu barangkali Bapak, sekali lagi saya mohon dukungannya, mudah-mudahan saya bisa amanah. Bisa amanah. Kita doa panjenengan semuanya dan bisa bekerja sesuai dengan kemampuan saya. Kalau ada hal yang kurang berkenan atau saya minta nasihat ya, minta masukannya gitu. Jenenge darto yang menungso ya menus-menus panggone dosa tidak luput dari kesalahan. Saya diingatkan kalau nggak ada benarnya, diingatkan, saling mengingatkan. Justru sebuah pemerintahan kalau tidak ada yang mengingatkan berarti kita semuanya ikut salah kan gitu Mbak Mudin ya. Kalau melihat kemungkaran nggak ada yang negur berarti sama saja kita ikut mungkar gitu. Zaman sekarang jenengan nggak usah takut bersuara. Kalau itu prinsip untuk benar, nah kenapa harus takut dong? Kebebasan untuk menyampaikan pendapat kok itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, selama ini Bangilan itu kan kalau saya pelajari itu kok kayaknya seperti mungkin selama ini pakai dengan teman barangkali. Kalau yang tidak pakai dengan teman mungkin takut dengan sesuatu barangkali. Yang dulu-dulu mungkin barangkali. Kalau saya pelajari Bangilan itu
potretnya seperti itu. Nah sekarang hilangkan hal-hal yang semacam itu. Yang penting kita guyup, kita bersatu. Tujuannya apa? Untuk Desa Bangunan, bukan untuk siapa-siapa. Kemudian saran saya Mas, ke depan paguyupan ini biar formal ya, nanti buat ADRT-nya lah. Itu sangat perlu. Kalau sebuah paguyupan kalau tidak anggaran rumah tangga dan anggaran dasarnya itu nanti akan rapuh. Liar. Iya. Kalau ada ADRT-nya berarti disitulah dasar hukumnya kita melakukan kegiatan itu. Mungkin ada aturan-aturan yang harus diikuti lah. Mungkin ini kan tarafnya baru barangkali, lambat laun. Harapan saya Mas nanti ke depan itu tolong nanti itu dibuatkan ADRT-nya gitu. Jadi supaya formal, bila perlu nanti ada stempelnya kan gitu Mas. Bagus ya. Jadi kalau siapa ngerti kok kedepannya getek dana kan gitu kan bisa saja, kan harus ada stempel kan gitu. Mungkin itu dari saya Pak Ari. Ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kemudian yang terakhir ya, ini saya sampaikan bahwa untuk DD yang dibantu dari pusat Bangilan ini 1M 600 berapa? 640. Saya ulangi 1,6 lah, lebih gitu. Saya lupa. Kemudian untuk DD-nya itu 500 ADD. Yang tadi DD ya 1M,6 lah. Ingatnya belakangnya itu 743. Kemudian untuk ADD-nya itu 561.411. Itu bukan kok melulu untuk fisik semuanya ada. Kalau DD-nya itu untuk apa? Untuk operasional petinggi itu 3%, salah satunya dari 1,6. Kemudian untuk BLT akibat dari COVID ini itu masih berjalan itu 10 sampai 25%. Gitu. Kemudian untuk ketahanan pangan atau berapa gitu, itu berapa persen gitu. Jadi itu bukan mutlak seluruhnya untuk fisik Pak ya, dikurangi itu sisanya itu untuk pembangunan. Dan kemarin sudah dirapatkan melalui tim 11 ya, tim perumus ya, diantaranya kemarin itu sudah. Nah ini sekarang agak tumpang tindih nih dengan datanya Bu Siti. Kemarin kan Bu Siti dengan penuh semangat ya data di lingkungan itu, dan memang kalau ada wanita-wanita semacam ini 10 saja yang Bangilan mungkin sudah jadi luar biasa gitu. Jadi insya Allah nanti jalan-jalan itu nanti akan semuanya itu termasuk PR-nya Bupati yang baru itu nanti. Mungkin tujuannya ke depan juga. Soalnya Pak embrionya kalau jalan itu bagus Pak Bupati itu pasti 2 kali kok, pasti itu prediksi saya. Itu tambahan dari saya Pak. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wawal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Datok selaku penasihat dari Paguyuban Bangunan ini yang telah memberikan pengarahan, pencerahan tentang desa, dan mudah-mudahan semuanya juga bisa memahami. Dan mungkin ada yang lain, ada yang tanya atau yang bagaimana, silakan. Ada yang usul, mau kita ketemu ya. Jadi pertemuan seperti ini mari kita buatlah kesempatan ini seefektif mungkin ya, kita menggali informasi, menimba ilmu dan lain sebagainya. Jangan sampai tular-tulit tinggoni masyarakat itu susah. Kadang-kadang kita kumpul-kumpul meneng aja tapi tingguri ngeng-ngeng. Nah ini kurang pas lah. Oleh sebab itu malam ini monggo mungkin mau bertanya, Pak Ono mungkin, atau mungkin mau apa?
Jadi sekalian nanti kita mungkin menunggu pengacara kita ya, pengacara kita yang mungkin akan mengadakan call dengan kita ya, kita bisa menerima informasi yang lebih lanjut. Jadi nggak Mbak Mudin hari ini saya juga mengundang BPJ, katanya mau hadir kok. Kalau sekarang nggak, masalahnya walaupun gimana, walaupun yang bermasalah kan ketuanya BPJ lain kan masih ada. Sebetulnya kalau saya berpikir pengen ketemu di kantor desa, tapi piye BPJ tak ketemu ya orang bilang hari ini tak tahu jangan ini. Katanya mau hadiri ya. Jadi malam ini kita juga mengundang BPJ ya, tak undang. Katanya nggak hadir. Karena walaupun gimana pun kan sampai sekarang secara de facto dan definitif kan dia kan masih BPJ. Iya betul. Dan dia kan wakil kita. Jadi memang tak sampaikan Mbak Mudin juga. BPJ kan yang berhak nyampaikan gitu. Betul. Kalau kita kan di luar. Termasuk kita mau pesen termasuk bengkok yang kosong itu kalau bisa cepet-cepet dibuat semacam panitia lelang. Khawatir saya nanti kalau nggak cepet-cepet pemerintah yang baru ini jadi tiga orang nanti bermasalah awak dhewe kosong nah gitu loh. Nah kalau orang itu dijagani kan gak musuhan terus gitu. Nah, tapi untuk kebaikan untuk orang banyak. Dan saya takutkan nanti kalau nggak cepet-cepet BPJ ini melangkah seperti baik bengkok itu disewa-sewa ono wong kabeh gitu. Nah ya percuma agaknya perubahan, bahkan kita kan perubahan. Dan saya yakin masyarakat Banginan itu kalau bengkok ini nanti disewakan maksudnya kan di desa. Ya, selama ini kan dianggap nah anak bengkok kosong itu HF tinggi lah ini yang keliru. Ya, monggo Pak Eri. Ya, terima kasih. Jadi masalah tanah bengkok selama ini adalah merupakan apa ya, lahan dari kepala desa ya. Namun mestinya aset desa atau kepemilikan desa ini atau aset wilayah itu adalah milik pemerintah desa yang kegunaannya untuk pembangunan wilayah desa ya. Maka oleh sebab itu dengan adanya pemerintahan baru ini mudah-mudahan bengkok-bengkok yang ada yang disewakan itu ya itu juga nanti masuk kas desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa, bukan untuk saku-saku beliau-beliau yang ada di kantor desa. Namun ya jangan namanya kita masyarakat ya jangan terlalu kaku lah, kita harus tahu lah, tahu diri gitu. Jadi untuk Mbak Mudin, jadi gak usah khawatir, tetap dikei itu kata kok nawain. Ya kali insya Allah ya itu angsal insya Allah. Jadi nanti andai kata setelah panen kan ada kan musim kontraknya udah habis kan musim panen selesai nih. Jadi ini ada perubahan baru nanti. Ada enggak itu ya kita wait and see ya atau kita menunggu dan melihat saja ya. Bagaimana langkah desa yang berikutnya ini tentang kas desa atau tanah kas desa ini. Jadi untuk kesejahteraan perangkat itu sudah ada. Dajah tanah sendiri sudah ada dari titik dan sebagainya tadi ya. Makanya oleh sebab itu kita makan joko aku teman-teman gitu loh. Soalnya beliau yang memegang pemerintahan itu juga uteknya juga panas kita mikir piye api dari itu juga memerlukan energi. Tambahan Pak Eri, tambahan. Nggih monggo. Tambahan perlu diketahui untuk kios yang depan itu jumlahnya kan 8. Betul. Yang selama ini waktu itu kalau nggak salah itu berapa 1.200.000 atau berapa itu? Ya. Per tahunnya lah. Ya. Nah sekarang ini sudah direview ya. Kalau masalah teknisnya saya nggak tahu ya. Teknisnya aturannya mainnya saya nggak tahu. Hanya lelangnya sekarang per tokonya itu 3 juta. 3 juta. Ya. Jadi kalau 8 kan 24 kali 6. Ya. Kan 6 tahun kan? Iya. Berarti 144 juta itu dari hal-hal yang seperti itu loh yang penjenengan awasi gitu. Tahu gitu loh. Gunaannya untuk apa? Nah, itu tahu lah.
Tapi ya jari ini Pak, dari mau coba kenceng-kenceng pun harus bawa dulu, kirim dulu. Jangan kita demokratis lah ya. Fleksibel sih, penting itu jalan bagus itu, jalan api. Itu pokoknya sih khawatir dengan pokok itu ya 144 juta itu selama 6 tahun. Kemudian pengembalian yang kemarin 279 ditambah silpa yang tahun yang lalu 400. Desa itu punya saldo 400 sekian juta. Betul. Nggak tahu itu nanti dipakai apa, kan sekarang masih direncanakan ya. Makanya hal yang seperti itu saya bisa hanya memberikan masukan Pak, yang mempunyai ketok itu tetap BPD sama pemerintah desa itu. Nah itulah nanti yang perlu jenengan awasi sampai jenengan tanglen buat nopo-nopo Pak Inji. Silpa yang kemarin 400 juta itu untuk apa kan itu? Dana kios itu yang 144 juta itu sampai tidak salah, nggak mungkin diras kalau tidak. Ya tadi pokoknya orang saya wedi, ya harus saya sungkan. Penting demi kebaikan ya, kalau saya wedi kan saya sungkan. Nyantai mawon. Kawan takut penting takut BPD. Nah, takut BPD. Terus sedikit Pak Heri. Diakui 400 juta juga perjuangannya sama teman-teman semua. Iya betul. Tapi biar itu kan tertinggi gede yang entek. Nol. Kalau nggak ada PBR ini mungkin ya angka itu nggak ada. Walaupun nominal itu bermasalah, masih bermasalah. Tambahan Pak Darto mungkin yang berkaitan dengan ADART, kita sudah mengusahakan itu sebagai syarat untuk membuat legalitas. Kita kedepannya legalitasnya ke berikutnya ke ke notaris, habis itu ke Kumham. Nah itu nanti pasti syarat utama adalah ADART. Kita akan memperluas fungsi dari paguyuban rembuk ini bukan hanya sebagai kontrol lokal desa, tapi kita perluas fungsinya sebagai kegiatan sosial atau apapun yang berkaitan dengan semuanya bisa memakai nanti yayasan legalitas itu dari Kumham itu. Iya Mas. Ya itu mungkin itu sementara tentang legalitas. Jadi kalau legal kan penak gitu ya. Ya, kita usahakan secepatnya. Pemerintah Indonesia jangan kok terus mengusik. Anggaplah ini mitra ya. Mitranya pemerintahan desa. Kita perluas fungsinya sama-sama berjuang. Hanya dia itu di jalur pemerintahan, kita di luar pemerintahan. Ya dikatakan oposisi boleh lah. Ya. Terima kasih untuk Pak Agung yang telah memberikan informasi ya. Tadi jangan lupa juga saya sudah tulis ADART. Terima kasih. Jadi kita main kedepannya mau melegalkan atau meresmikan ya, mengesahkan organisasi kita ini menjadi organisasi yang resmi, yang legal, bukan ilegal. Jadi setelah kita daftar di notaris, diaktakan lah ya, diaktakan organisasi kita ini. Setelah itu kita daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Nanti turunlah perizinan kita. Bisa digunakan untuk semuanya. Dan saya salut kemarin awal-awal itu Bagian Rembuk sudah mengadakan bakti sosial seperti memperbaiki tempat pendoso ya. Tapi yang saya tunggu kemarin ini katanya mau mendirikan di Sabang Lombok itu loh kuburan, kok belum ada kabar malahan ya, nunggu yang bersangkutan di Sabang Lombok itu kasihan itu tayangin kabeh apa tayangin. Dan saya juga terima kasih pada Pak Hono mungkin mewakili Bagian Rembuk di Keramat juga Bagian juga dibangun sesuatu. Oke ini malam Mas Enggi. Ya, ini lagi kumpulan semuanya Rembuk, Bagian Rembuk mau minta pencerahan tentang hukum yang sudah berjalan sampai di mana. Itu mungkin ini tak video call, tak loudspeaker biar dipegang sama Pak Hari. Direkam ya. Monggo Mas sampai di mana? Monggo Pak Enggi. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang tengah ya? Yang tengah. Terkait dari pengaduan masyarakat Bagilan.
itu sudah hampir 3 bulan. Nah, ada yang pertama yang mau saya sampaikan berkenaan dengan hasil pemeriksaan inspektorat itu ditemukan kerugian sebesar 590 sekian juta itu. Nah, itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kerugian itu atau uang hasil sewa 30 hektar tanah negara yang dikelola oleh desa itu 200 sekian itu dipakai oleh mantan kades untuk kegiatan pembangunan tapi non fisik, tidak ada pembangunan fisik. Nah, kemudian sisanya 300 sekian, 370 sekian itu merupakan kerugian negara. Nah, artinya kerugian negara tersebut secara administratif adalah hal yang harus kemudian dihitung. Nah, ketika ada kerugian negara, maka unsur pidananya sudah memenuhi. Nah, kemarin kami dengan teman-teman perwakilan dari Bangunan Rembuk sudah meminta keterangan ke inspektorat. Apakah ada penyalahgunaan wewenang di sana? Ada. Penyalahgunaan wewenangnya jelas terpenuhi. Kemudian apakah ada cacat administrasi? Jelas terpenuhi. Nah, namun dari inspektorat menyarankan ada kerugian, maka pejabat yang melakukan itu ketika melakukan penggantian atas kerugian tersebut, maka dari pihak inspektorat selaku bukan penegak hukum maka melaporkan ke bupati. Cuma sampai detik ini arahan dari bupati belum turun. Harus ngapain nih inspektorat? Apakah ini tetap dilanjutkan ke ranah pidana apa tidak? Namun ketika kita mengacu di pasal 4 Undang-Undang Tipikor, pengembalian kerugian negara tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah berkomunikasi dengan penyidik Tipikor Polres, bahwasanya penyidik Tipikor ternyata juga melakukan penyelidikan tanpa ada laporan. Itu karena memang kalau kerugian negara itu bukan merupakan delik aduan, jadi tidak perlu ada laporan. Penegak hukum sudah bisa melakukan proses penyidikan. Namun dari pihak kepolisian sendiri, progresnya saya tidak memahami sampai mana berkenaan dengan, karena memang kita tidak melaporkan ke kepolisian. Nah, yang ketiga, terkait masalah penyidik kejaksaan, dalam hal ini Pak Andre yang menangani. Pak Andre sudah selalu saya ajak koordinasi berdasarkan hasil investigasi dengan teman-teman paguyuban, termasuk adanya keterangan pada saat kedua kepala desa itu masa PJ-nya pun juga ikut-ikutan, termasuk bendahara desa, semuanya itu sudah dipanggil semua Bapak ke kejaksaan. Tinggal kayaknya ini penyewa yang belum. Terakhir saya komunikasi dengan kejaksaan menyampaikan terima kasih atas informasinya. Cuma untuk minggu ini saya belum ada informasi dari kejaksaan sudah sampai tahap mana proses penyelidikannya. Yang jelas hari ini kejaksaan baru ya, saya katakan baru mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan klarifikasi. Pun demikian, masalah pengembalian juga sudah saya sampaikan. Justru ketika ada pengembalian kerugian, maka itu terpenuhi unsur tindak pidananya. Nyata, karena itu sudah dinyatakan inspektorat ada kerugian negara. Saya pikir begini Bapak-Bapak yang saya hormati, Bapak Ibu, kewenangan untuk meneruskan perkara ini itu murni ada di penyidik kejaksaan atau penyidik kepolisian. Kalau kita mengacu pada SKB, surat keputusan bersama dari Kejaksaan Agung, Kapolri dan Mendagri, biasanya ketika ada kerugian keuangan negara yang sudah dikembalikan maka kasus akan dihentikan. Namun SKB itu
hierarkinya ada di bawahnya undang-undang. Jadi tidak boleh SKP itu menyalahi undang-undang. Sedangkan Undang-Undang Tipikor pasal 4-nya jelas menyatakan walaupun ada pengembalian, ini harus tetap dilanjutkan karena tidak menggugurkan tindak pidananya. Memperingan iya, karena ada itikat baik mengembalikan. Nah, yang perlu kemudian kita pahami semua di sini adalah jika penegak hukum, dalam hal ini penyidik kejaksaan, secara sepihak menghentikan proses, maka yang kami butuhkan adalah kekompakan dari masyarakat Desa Bangilan dan yang diwakili oleh Paguyuban Bangilan Rembuk untuk melakukan advokasi secara bersama-sama agar persoalan ini tetap dilanjutkan. Untuk apa sebenarnya? Bukan untuk mengembalikan kerugiannya wong duwe sakmono wae, tapi untuk memberikan efek jerah pada kepala desa mantan atau perangkat atau yang menjabat sekarang agar menjadi contoh bahwasanya uang itu tidak boleh dikelola secara diam-diam, karena pengelolaannya pada saat itu dimasukkan rekening, bahasanya yang penting bukan rekening kas desa ya, tapi rekening di luar itu, entah rekening siapa, seperti itu. Nah, penataannya saya pikir nanti teman-teman Bangilan Rembuk segera berkoordinasi dengan masyarakat. Jangan sampai mau perkara ini ketika sudah ada pengembalian kemudian dihentikan. Saya akan tetap berupaya melakukan sounding dengan penyidik, memberikan pertimbangan dan sebagainya. Namun Bapak, saya tidak bisa memaksa secara institusi, secara kewenangan. Memang kewenangan itu ada di penegak hukum. Nah, cara memaksanya adalah memberikan pressure yang elegan, mendatangi, mendemo misalkan, melakukan aksi damai. Agar apa? Kita mengacunya pada undang-undang saja, tidak usah pada SKP. Ngapain? SKP kan bertentangan dengan undang-undang. Itu. Prediksi saya sih begini, dalam waktu bulan Februari ini, berkas ini akan segera selesai. Selesai dalam artian berkas ini lengkap, pemeriksaan saksi sudah, ahli tinggal ahli nanti dari inspektorat gitu. Itu sementara yang bisa saya laporkan kepada Bapak Ibu Bangilan. Apa yang sekiranya bisa ditanyakan, monggo akan saya jawab. Oke Pak Engki, terima kasih atas informasinya, penjelasannya, dan kami di sini telah kumpul dan sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Engki. Namun yang perlu kita tandaskan demikian, Pak. Masyarakat hari ini kan bertanya-tanya, apakah perkara ini sudah selesai atau belum? Nah, makanya ini kami perlu ketegasan lagi dari Pak Engki biar masyarakat ini secara langsung mendengarlah dari Pak Engki. Perkara ini masih jalan atau sudah berhenti gitu loh. Demikian Pak Engki. Jadi begini Bapak Ibu, yang kita hormati, perkara ini masih tetap jalan Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, pihak penyidik kejaksaan masih melakukan penyelidikan dengan memanggil orang-orang yang bersangkutan, statusnya masih sebagai saksi dari bendahara desa, dari PJ. Cuma si jangkauannya sendiri kan biasanya paling terakhir. Iya. Nah, jadi perkara ini tidak berhenti, tapi yang harus dipahami oleh masyarakat, Pak, perkara pidana atau perdata itu ada acara yang memandu. Betul. Saksi itu tidak bisa langsung gerudukan semua. Dan tidak bisa proses penyidikan atau penyelidikan itu kemudian 1 bulan selesai. Karena ini perkara tipikor, maka banyak orang yang dilibatkan, ahli harus diminta keterangan dan sebagainya. Nah, saya berharap begini, mohon bersabar, kita ikuti prosesnya. Dan yang saya perlu garis bawahi adalah tadi sudah saya sampaikan, manakala nanti kami melihat angin-angin yang sekiranya perkara ini mau diberhentikan, ayolah kita berjuang bersama-sama, naik truk itu, berangkatlah ke Tuban. Siap. Kita lakukan Oke. Sampai ini saya belum melihat adanya kemelencongan. Tapi kalau upaya-upaya dari pihak Janadi dan kawan-kawan itu ada, perkara ini mau diberhentikan dan sebagainya dengan mendatangi para penegak hukum dan sebagainya itu ada. Makanya masyarakat juga tetap harus bersatu, jangan sampai gembos, tetaplah himpun kekuatan itu untuk mengawal perkara ini, begitu. Siap. Oke, siap. Pak Engki, terima kasih ya. Terima kasih atas
keterangannya dan kami kembalikan kepada Pak Agung nih. Ya, mungkin begitu ya Mas Hengki. Ya. Ya, terima kasih Mas. Ya. Oke, jadi demikian Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya sekilas bisa menggarisbawahi bahwasanya perkara kita ini masih jalan ya. Karena apa? Ya karena ini prosesnya proses tipikor. Ini berjalan memang lama. Ada dari segi administrasinya bagaimana, saksi-saksinya bagaimana, saksi ahlinya bagaimana. Ini perlu ada proses. Makanya orang kok ujuk-ujuk gitu. Orang ujuk langsung terus jadi tidak satu. Yang kedua, kemarin kita di inspektorat itu sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh Pak Engki tadi, pengacara kita, memang dari pihak pemerintahan desa yang lalu itu sudah mengembalikan kerugian negara sebesar 279 juta. Namun pengembalian ini bukan menutup perkara seperti yang disampaikan Pak Agus tadi. Pengembaliannya adalah merupakan pengembalian kerugian negara. Maka oleh sebab itu dengan adanya pengembalian kerugian negara ini, maka dengan jelas masalah ini malah benar-benar terbukti begitu. Kalau ada penyelewengan, ada artinya ketidakberesan dengan acara ini ya. Jadi ketika desa mengembalikan uang 279 itu bukan menutup masalah, namun justru desa ini benar adanya melakukan kesalahan, melakukan ya tindak-tindak yang tidak dibenarkan oleh hukum. Yang selanjutnya tadi ya, hari ini memang sudah dipanggil baik dari perangkat-perangkat yang bersangkutan, baik PJ dan lain sebagainya. Ya, jadi kelihatannya masalah Bangilan Rembuk ini kalau orang Jawa dulu mengatakan gelandang pring kopucuk. Nah, ya. Jadi sampai Pak Eko, Pak Sami ini juga dipanggil. Ya. Namun kita sebagai masyarakat itu ya tidak usah kita hiraukan, nyantai-nyantai saja. Biar nantilah yang berwenang dengan masalah ini yaitu pihak dari kejaksaan dan kepolisian yang menangani itu. Jadi kita juga no comment gitu aja ya, tidak usah macam-macam. Dan di masyarakat kan orang sing komennya aneh-aneh malahan. Jadi tidak perlulah kita aneh-aneh di masyarakat, nyantai-nyantai saja. Terus selanjutnya tadi yang disampaikan oleh Pak Engki ya, kalau toh memang perkara ini ada indikasi ya, mau diberhentikan baik oleh pihak kejaksaan atau pihak dari Pak Janadi CS-nya ini mau mengupayakan untuk masalah ini ditutup dan berhenti, saran dari kita disuruh membawa truk. Dengan toh kita mau kita disuruh membawa truk untuk datang rame-rame di sana. Tetapi dengan kita membawa truk itu ya harus kita berpikir dua kali lah. Kalau menurut saya, tapi semua itu bisa tergantung pada nanti ketua paguyuban Pak Agus bagaimana ya, nanti kebijaksanaannya apa memang perlu seperti itu dan lain sebagainya. Tetapi untuk saya pribadi ya perlu ya tidak perlunya apa mengasih efek jerah tadi seperti Pak Engki yang telah disampaikan. Jadi agar pemerintahan desa yang baru ini lebih berhati-hati, ada kapok lah, kapok, takut dan lain sebagainya, namanya efek jerah itu. Bukan untuk Bangilan saja, seluruhnya. Soalnya apa? Soalnya perkara Bangilan Rembuk ini menjadi kocok gunggolone Kecamatan Bangilan, mungkin dari pemerintahan Desa Sidoda di Banjarworo kemudian akan membaca kita nanti. Nah, langkah kita ini kalau positif mungkin akan ada embrio pengikut-pengikut kita di desa-desa yang lain akan muncul ya. Jadi insya Allah nanti Kecamatan Bangilan juga menjadi kecamatan yang bagus, maju, tentrem. Terus apa yang dikatakan oleh adalah kenapa kok dari pihak dari perangkat ini dipanggil oleh kepolisian? Memang ini adalah tidak merupakan delik aduan karena tindakan korupsi itu orang perlu lapor gitu. Pokoknya ada bukti langsung kepolisian otomatis langsung manggil gitu. Jadi delik aduan itu orang perlu lapor. Jadi orang kudu dilaporno mesti ngoten. Jadi contohnya misalnya kalau jenengan ngepurungi bojone itu di video uang kok didelok polisi jenengan dicekal polisi ora ana sing lapor ngoten.
Paham ya maksud delik aduan itu ya? Jadi delik aduan itu adalah suatu perkara yang tanpa ada laporan dari masyarakat tapi polisi berhak untuk menindak. Itu namanya delik aduan. Ya. Jadi kalau memang ada yang melaporkan, nah itu beda lagi. Jadi ada juga perkara yang tidak tanpa laporan tapi polisi bertindak, itu ada. Namanya bukan delik aduan. Demikian. Monggo sani nek badhe takut malih nggih. Itu tadi lho Pak, yang disampaikan ketua tadi. Nggih. Yang apa? Mas Hafiz tadi. Masalah yang tanah kas ya. Kan dulu Pak ini yang investigasi ke sana. Oh ya. Kalian hasilnya gimana? Nanti Masukkan kalau untuk kita masukkan itu nanti rencana kita kan itu bukan korupsi Pak, itu kan pidana umum. Nanti Iya. kita masukkan sekalian ke Polres biar cepat gitu. Nah, kalau itu namanya bisa menjadi delik aduan. Bakalan jenengan sing tadi kemarin ke yang bersangkutan itu kronologinya gimana? Oh, maksudnya pengen ceritanya. Ya. Ceritanya ngeten, Pak. Diketahui lah. Ketika saya mendengar berita bahwasanya ada istilahnya ini penyalahgunaan wewenang, artinya kepala desa atau siapapun juga yang menyalahgunakan wewenang sehingga ya merugikan negara atau merugikan desa lah, kalau kita skopnya desa bukan desa. Nah, karena apa kok merugikan desa? Karena desa itu punya aset, punya milik, punya kepemilikan, ya, punya harta lah. Nah ini dijual oleh perangkat desa itu tadi kepada masyarakat. Contohnya tanah yang ada di selatan lapangan Bangilan itu juga sudah saya datangi, yang beli dan SPP juga sudah foto, saya memasukkan di video itu sudah ada. Itu selanjutnya saya di Simsim, saya datang di rumahnya pembeli, ada 3 orang, mestinya 4 orang yang beli itu Pak ya. Namun dari Pak Supriyadi dan satu lagi juga Pak Supriyadi, namanya 2 nih, dan satu lagi siapa namanya tidak tahu saya. Dan yang saya wawancari ibunya saya wawancari di YouTube itu, dan satunya itu Lasno itu mantunya Woto ini. Tapi ini indikasinya kalau sudah dikembalikan oleh Pak Mong, katanya masyarakat begitu katanya. Nah ketika saya tanya demikian, sinten sing nyade niki, sinten sing ngukuri niki, ternyata memang benar-benar ada penyalahgunaan wewenang. Jadi di Simsim kejadiannya jelas didatangi oleh kepala desa Bapak Janadi dan Bapak kami tua Simsim, juga Bapak Sekdes. Ini jelas datang di sana mengukuri dan melakukan transaksi jual beli tanah itu. Walaupun ya, walaupun dalam suatu kwitansi itu tidak menunjukkan jual beli, namun di kwitansi itu judulnya adalah untuk kepengurusan SPPT tahun 2022. Paham ya? Jadi masyarakat itu dimintai uang 10 juta, dan dengan uang 10 juta itu masyarakat bisa berhak ya untuk menempati tanah itu digunakan saat ini itu digunakan rumah, ada juga digunakan untuk kandang. Nah dengan uang 10 juta itu dituangkan dalam kwitansi bunyinya untuk mengurus SPPT tahun 2022. Tetapi kami tua Simsim, ya saya tanya waktu itu juga kebingungan. Jadi beliaunya menjawab juga kebingungan. Aku boleh lepak, ya aku ngelok no. Aku mau ngurusi itu loh. Saya bilang kan gini, ngeten loh Pak. Saat ini jangan di kepala dusun Simsim. Jenengan sebagai kepala dusun Simsim hari ini menjual aset desa berupa kas desa, berupa bengkok kami tua gitu. Nah setelah jenengan benjang sampai berkenan itu kami tua anyar Pak, San Mary sing kami tua dhisik wae adol, saiki tak adol dhisik lantek san piye. Nah gua ngono lagi bingung ya Mbak, wis ya pokoknya kebingungan dan tidak bisa menjawab Pak kami tua Simsim ini.
Kemudian saya kejar terus ya. Saya kejar terus dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang ya agak menyudutkan gitu loh. Jadi informasinya demikian Mak, tentang tanah Bengkok Kamito Sinsip sudah ditempati 4 rumah hari ini. 3 rumah ya, 3 rumah. 1 untuk rumah yang menghadap ke selatan, yang ke barat itu 2, untuk kandang 1 dan sana ini kosong. Di dekat musola itu Pak. Nah itu saya ke sana. Nah, jadi musola belakang musola pas ini kan ada rumah. Nah ini yang ya tanah itu tanah kas desa itu. Dan di sininya musola juga ada rumah tapi dibuat kandang oleh Bapak Priyadi. Situ lagi juga dibuat rumah tapi kemarin waktu saya di sana itu masih kosong rumah itu. Demikian dari saya informasi tentang tanah kas desa yang dialih tangankan ya dengan masyarakat oleh pihak pemerintahan desa. Makanya oleh Bapak Ketua Menrembuk Pak Agus tadi ingin mempermasalahkan tanah itu agar seperti yang disampaikan oleh Pak Hengki tadi, agar ada efek jerah untuk pemerintahan yang akan datang. Selanjutnya Pak tanya ini bagaimana pendapatnya bagaimana dengan kasus itu tadi. Kita Nah makanya itu Pak G, artinya kan ini minta pendapat Pak G. Jadi kalau jenengan nyuwun sewu lho cara jenengan. Nyuwun pendapat jenengan, kira-kira itu diangkat atau dibeno wae sakake. Apa ngono? Diangkat ya. Oke. Bikin apa cara? Jadi lewat video ini mungkin ada perangkat desa yang melihat nanti ya. Tetap tanah kas desa ini akan diangkat sebagai masalah hukum ya. Diangkat di permasalahan ya, hukum yang akan kita tempuh sebagai perkara yang ada di Desa Bangilan. Selajengipun monggo Pak enten malih. Enten malih. Bu Siti monggo. Saniki Bu Siti kok tak tanglet Bu Siti. Bu Siti kan kemarin saya benar-benar main juga benar-benar salut begitu getolnya Bu Siti mendata infrastruktur yang ada di Desa Bangilan ini yang baik ini dari segi fisik dan non fisiknya ya, ada ODGJ, ada stunting dan lain sebagainya. Nah itu program desa atau program kabupaten Bu? Kita kadang-kadang rancu nanti gitu loh. Itu programnya desa atau programnya Mas Bupati. Nonton Bu Siti. Ya. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ketua dan pengurusnya serta anggotanya yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja Bapak Ibu, untuk program-program yang saya lakukan ini itu langsung dari kabupaten ya. Kalau dari desa itu tidak, tetapi saya karena itu kadang dibentai dari perangkat Bangilan sendiri, Bu Siti itu jadi apa gitu. Jadi saya minta SK dari paling tidak untuk aman saya itu karena Pak Camat juga yang menyuruh, akhirnya saya dikasih SK dari kecamatan seperti itu. Langsung nanti biar tidak ada ikut jadi opo gitu loh Pak. Nah, jadi kemarin saya juga dikasih masukan Mbak Rate seperti itu. Oke Mbak Rate, saya masukan itu saya terima. Nah mungkin sudah ada rasa-rasa seperti itu. Akhirnya alhamdulillah untuk perangkat Desa Bangilan juga tidak menanyakan hal itu. Untuk itu setelah itu kemarin dari desa juga menindaklanjuti bahwa jalan yang akan kita bangun itu untuk yang dari kabupaten mana, yang desa mana itu kita clearkan kemarin. Itu sudah ada pemetaan tuh Bu ya. Ya. Ada pemetaan. Oh ini wilayah proyek kabupaten, Ya, ini wilayah proyek desa dan itu. Ya, kemarin itu sudah dari. Oke, terima kasih. Ya, hanya itu, ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari Bu Siti ya. Biar Mas Heru tahu, paham
Bu Siti apa lah kok ingkak-ingkuk gamane gitu. Tapi justru hal inilah yang kadang-kadang kita itu tidak sadar, ini akan membawa kita ke hal yang baik. Dan Bu Siti ini secara moral pasti punya tantangan. Ada semacam ketemburuan sosial tadi. Jadi mungkin perangkat ya gitu kalau tersinggung kan. Dapo opo wis ngaku ngene ora pipi kok sampean ingkak-ingkuk gaman. Alhamdulillah ternyata ada jalan keluar. Bu Siti sudah dapat SK dari Bapak Camat. Nggih Bu nggih. Nah, jadi mangke saged ugi yang hadir malam hari ini memberikan pengalaman ke masyarakat yang didata Bu Siti adalah proyek dari kabupaten. Nah, jadi bisa belum. Nanti kalau didesain Pak Darto sebagai LPD kan LPD tugasnya kan seperti teknis lah ya, teknis dari hal-hal yang teknis di lapangan. Nah itu nanti demikian. Tanggul ya Bu Siti kalau dia didata tanggul. Ya, tapi tidak perlu cukup pengurukan pedal ya. Ya mungkin sekitar panjangnya sekitar 350 meter dari ujung jalan raya sampai ke rumahnya depannya Pak Sarip di almarhum sekitar 350 meter. Bukan Arab gunung tuh, nanam. Baru gak usah kayak itu kan gak apa-apa. Ini memang yang diperlukan ini untuk jalan lingkungan ya. Untuk dari kabupaten itu jalan lingkungan yang kita utamakan. Dompia ini kan sudah hancur semuanya jalan ini. Itu memang saya utamakan. Baik jalan lingkungan begini Indonesia. Tanggul itu kan juga digunakan masyarakat sebagai jalan. Nah itu juga termasuk jalan lingkungan mungkin. Pemikiran saya seperti itu. Walaupun ini statusnya dari tanah pengairan. Karena apa? Kan dipakai oleh masyarakat sebagai lalu lintas kan. Nah, bisa juga diusulkan entah itu nanti hanya pedal cukup pedal ya. Yang lain-lain yang belum didata Bu Siti, yang lain ada yang belum didata jalan-jalan yang Nah kan Pak Eri ini kan mumpung Bu Siti ini kan lingkupnya bukan untuk desa Banginan kecamatan. Iya. Dan bukan bagi masyarakat Banginan juga. Prioritas. Desa Banginan kan memang perlu koordinasi Pak antara tim desa sama Bu Siti karena ada tumpuk anggaran. saya juga mengusulkan, saya seperti disebut dari mana itu nanti sebelum Bu Siti usul juga usul, bisa cuma info Banginan. Jadi itu namanya dana CSR Bu, itu menang Mas Bupati. Itu gak tanggul, rel sepur dibangun Pak. Iya. Nah, makanya kan bisa. Memang jadi prioritas dan lingkungan. lingkungan kan Iya. Itu diotot Pak. lalu lintas oleh masyarakat. Lepas diotot asalkan sudah di lapan, Ya. itu diotot sama Mas Rendra semua itu ya. Jadi CSR. monggo nanti koordinasi sama pihak desa. Jadi nanti dana yang dari desa biar untuk lingkungan yang begitu untuk gagang taping gitu loh. Kalau ini jelas untuk yang Mas Bupati ini untuk jalan kampung tapi mungkin diotmik, tapi kan otomatis yang di desa kan bisa untuk mapping yang agak kecil. Itu ini tugasnya Bu Siti ini sekecamatan, bukan untuk Bangilan. Jadi ini nenek pamong ngelore Bu Siti mbah kleru kanggo apik kok dulu. Namanya orang harus positif thinking gitu Ada kan. 7 bulan itu ada. Ya otomatis. Harus positif thinking. Pokoknya Bu Siti gelem bantu gitu. Saya saran Mas Agus, nanti tolong dibuat program lagi Mas. Kalau bisa itu bertemu lagi dengan pemerintah desa, dengan BPD. Kalau usulan kita ini hanya apa ya? Gampangnya kan anak BPD nanu kan dia kan mendengar gitu. Betul. Jelas kan gitu. Sehingga itu nanti dipakai acuan kan. Nah sekarang ini BPD ini bisa melaku pora lah, ini pertama kan seperti itu. Yang kita komunikasi lagi Mas. Nah nanti kita masalah BPD-nya Pak ya. ya nanti dikelirkan lah sama pemerintah. Kita ini bukan musuhnya, kita ini partner. Ya betul. Partner lah, menyampaikan apa usulan-usulan masyarakat. Nah mestinya yang menampung ya BPD mestinya gitu loh. Tapi hari ini BPD kan lumpuh. Rencana saya itu hari ini saya panggil, saya bukan manggil lah saja. Tolong Ya dijak sharing lah. Nyatanya nggak hadir. Cuma dari target mungkin sama pengurus lain Pak, kita kasih kesempatan sampai 100 dari pemerintahnya Pak Buke. Ya. Biar sekarang dia mulai nata dulu lah. Nata dulu nanti kalau
kita 100 hari, kalau kita nggak dipanggil ya kita harus proaktif mengingatkan kita gitu. Jadi nggak aneh isin saat sore gak itu untuk desa kita, saya nggak malu Pak, tapi kita kasih waktu 3 bulan dulu di Pak Lukir itu ben noto pemerintahan dulu. Sama ya, sama ya. Jadi tiga pemerintahan itu ada tradisi, Pak. Ada kebiasaan. Masa kerja 100 hari, gitu. Jadi waktu diangkat sampai 100 dino, ini uji coba. Orientasi, ini masih masa orientasi. Nah, ketika ini sudah dilalui, mungkin dari Pak Agus sebagai Ketua Bergub akan berkoordinasi lagi dengan desa. Walaupun menurut pulau ya, sampai hari ini BPJ tidak jalan, ya kita cukup dengan desa tidak masalah. Yang penting desa sudah punya apa informasi dari kita gitu loh, kan nanti bisa disampaikan kepada BPD yang baru mungkin demikian. Terus gini Pak Edi, itu BPD itu nggak bisa baru karena SK-nya acara 2025. Iya, masih sampai bulan. Jadi siapa yang bermasalah ketuanya yang diganti, bukan BPD-nya semua. Gitu. Ya monggo nanti kan itu nanti urusan desa itu. Cuma itu kan domainnya desa. Ya, tapi kan kalau menurut saya BPD pun juga ilegal, liar. Maksudnya bahasa kasar kan. Kalau BPD tak tunjuk, Pak Japan dari BPD ya. Tapi itu kalau nggak ada Itu masukan ya mungkin diam Mas. Nah, menyalahi hukum kan. Artinya ketika sesuatu yang menyalahi hukum itu batal demi hukum sehingga bisa digugurkan. Mungkin kalau kepala desa berani, ya nah. Yang tertinggi itu saya ngajar ki terus jatuh BPD saya kira dasar hukum. Calon Pak Ari ini hasil dari BPD. Sampai kalau tertinggi segala keturunan kalau panitianya siapa? Gitu loh. Gitu Pak. Ya enggak lah, Nek begini wae dipegang ya monggo ya. Monggo tapi itu adalah ranah dari pemerintahan desa bukan ranah kita. Paling PAW Pak. Yang sudah meninggal atau mungkin ketuanya, karena ketua BPD sekarang itu secara definitif dinyatakan bersalah dengan pengembalian uang sudah bersalah. Nanti biar itu internal. Nah makanya itu kan kepala desa yang baru perlu masukan dari kita kan. Kalau nggak minta kan ditunggu dulu. Nah makanya dari kita harus memberi masukan itu, harus memberi masukan. Itu aja ya. Jadi memang kadang-kadang apa seperti kita ini ya, banyak tantangan Pak, baik di masyarakat dan di lain sebagainya. Sampai hari ini Pak ya, saya itu satu berpamong tanggaku Pak. Apakah itu? Kabeh sak keluarga ini nyatu aku. Tantangan menengahi biar ya. Nah, tapi itu konsekuensi saya, dapat salah. Harus siap. Mau si gedeng aku, ambil si ora gedeng insya Allah jenatane kelumpuhan jake, gitu. Jadi aku takut monggo Syukur. Jelas meneng syukur. Makanya jenengan mantun nunggi. Amun wedi risiko wong murid ada risiko. Ndak dari risiko ora dadi. Dulu bari cuti. Kula nembe kerasan enjing mau malah. Oh, malah. Enjing mau nembe kerasa. Soalnya jelas. Siapakah dia? Jadi jelas no ya. Siapakah dia ya langsung lah. Jadi transparan. Semua tindakan langkah kita itu pasti ada konsekuensinya ya. Baik pro dan kontra itu pasti ada. Nah, ketika kita tidak berani menghadapi pro dan kontra itu ya orang hati. Yang kalau menengahin ngomong gitu. Menengahin rumah rasa kumpulan. Mungkin Bapak Ibu sana sini badhe tangkon, badhe usul, badhe napa monggo lho. Monggo. ini Mbak Ari Nusewu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terang langsung mawon mengenai Bangkok ini saya langsung dijelasake mawon terutama ke masyarakat Lupiak. Sapunga-punga sing nganggur-nganggur iku. Tapi napa iki wis jelas ana permainan, wis disekat-sekat.
iki bagian iki pasti ada. Nah, sebaiknya itu langsung saja ditangani atau bener lah siapa kan. Jadi jangan sampai terlanjur. Kalau terlanjur nanti terus bagaimana langkahnya Bina Rembuk ini kalau sampai terlanjur gitu. Itu saja Pak Ari, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sadik ya. Jadi memang semua masalah itu ada yang menangani sendiri-sendiri. Kas desa, tanah kas desa Bengkok-Bengkok itu ranahnya adalah ranah pemerintahan desa. Jadi bagaimana pemerintahan desa itu mengelola ya. Asalkan cara pengelolaan dari pemerintahan desa itu ya transparan, baik dan lain sebagainya. Bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Seperti aspirasi kita itu, nah itu dilelang dan sebagainya. Nah ini pun juga perlu dan itu dapat masukan dari kita gitu. Kalau kita hanya tidak ngomong-ngomong sendiri dengan gerombolan dengan rekan-rekan semua ini hanya ngomong-ngomong toh, sedangkan kita tidak pernah memberi masukan kepada pemerintahan desa, ya sami mawon, hanya kita tidak ada reaksi gitu. Maka oleh sebab itu tugas dari ketua Bina Rembuk ini nanti juga harus memberikan masukan langkah kedepannya bagaimana Bina ini bisa lebih baik ya, termasuk tadi BPD, termasuk kas desa, termasuk apa yang disampaikan pada pertokoan dan lain sebagainya ini. Jadi ini perlu ada masukan-masukan biar beliau-beliau ini paling tidak sudah pernah kita beri masukan. Nah ketika masukan kita diabaikan dan masih menggunakan cara-cara lama, ya kita nanti yang akan bergerak itu. Tapi ketika kita belum memberikan masukan kepada beliau, kok kita bergerak ya kurang etis lah kita. Jadi makanya perlu namanya komunikasikan begitu. Jadi ada masukan ya, jadi take and give namanya ya. Ada masukan, ada penyelesaian gitu. Nah, ketika kita tidak beri masukan pada desa, kok desa menggunakan aturan sendiri, kita jalan kurang pas lah. Kita kurang pas. Yang penting kita harus memberi masukan. Makanya nanti ketua Bina Rembuk dengan pengurus hariannya nanti siap juga ke balai desa. Tapi andai kata ke balai desa atau ke Tuban Binjang Pak sesuai Pak Egi wow. Nek kita mau diajak teng Tuban atau teng wis siap apa mboten Pak? Siap. Tenan apa mboten iki? Oke. Ini tambahan sedikit Pak Bari. Nggih. Ya sebabnya Rembuk niki masalah tanah Bengkok ini masyarakat awam gitu. Jadi sing apik di toko sing benar tidak sing apik ya. Nanti kaya biyen sing wis kaya zaman pemerintahan Indonesia nanti ya. Jadi disekat-sekat di sini. Tapi gini Pak Sadik Yunsil tak putus ya. Masyarakat dari ini sudah mulai bisa memilah-milah. Tanah Bengkok ini sudah tidak akan menggunakan cara lama. Kelihatannya masyarakat sudah paham seperti itu. Tanah Bengkok ini akan menggunakan cara-cara baru yang lebih elegan, lebih terbuka dan lain sebagainya. Ya. Tidak seperti cara lama diplot, ini gimana ngilangi aku ya. Tidak ada, insya Allah tidak seperti itu. Saya yakin dan kita harus nonton bahwasanya Pak Sukir ini mampu membawa desa Bangilan maju lebih baik, gitu. Harus jangan ojo-ojo dicurigai sih, tidak boleh, tidak boleh. Setelah gini loh Pak, ini kan sebelum ini saya pasti yakin ini kan sudah mulai pembentukan pengurus RT ya. Ya betul. Kan dari pengurus RT ini kan sudah terlihat ada semacam niat untuk baik. Ya. Saya minta juga nanti yang jadi RT, kebetulan jadi RT harus ditunjuk lagi apa namanya, tapi sesuai aturan. Mungkin nanti saya yakin ini 2 minggu sekitar 1 bulan ini pasti RT baru dikumpulin di desa. Monggo jenengan ngomong di situ. Nanti kita ngomong yang di luar, Pak RT ngomong di situ masalah Bengkok harus sesuai. Itu tugasnya Pak RT. Jenengan di RT cek koyo biyen ta yo. Yang kami mawon. Mungkin kula sing saking luar kali kanca-kanca. Pasti saya yakin sekitar 1 bulan nanti RT yang baru, RW yang baru dikumpulin semua. Lah, di forum itu jenengan mungkin kasih masukan resmi selaku ketua RT, selaku ketua RW atau tokoh masyarakat. Nanti kita yang dari Bina Rembuk juga jalan. Kalau Bina Rembuk kan dari belakang, yang di depannya adalah unsur-unsur pemerintahan desa tadi, mulai dari RT, RW dan seterusnya. Ini yang
mestinya ada giat, ada minat untuk lebih baik. Nah jangan kita main bu ya di belakang, nggak bisa main bu melangkah di pundak. Makanya Pak Agus tadi artinya itu besok yang bisa lebih lah ya, ada semangat untuk maju. Makanya sinten mawon semuanya kok benjing jenengan sedulur kok dipilih dados RT, nggih, dan jadilah RT yang betul-betul untuk memajukan desa. Dan jangan menjadi RT yang menjadi bonekanya desa. Gitu. Monggo, santai saya niki daerah kene kok menengah wae. Ngomong-ngomong kalau mungkin masalah izin bantu ya. Izin Pak, nanti kita ke sana lagi, nanti disatukan masalah tanah itu yang sudah dibangun rumah, difoto, sama kita minta foto lagi kutansi itu sudah cukup Pak. Artinya, ya, artinya bagian nanti ke sana gitu ke izin. Ya ke sini lagi sama mutu lokasi itu yang tanah itu yang sudah dibangun. Kemarin Pak Haryan cuma dari jalan. Ojo ngejak kami tua Pak, dari dek neng. Dia udah di jalan loh. Enggak masuk enggak kemarin. Kemarin masuk. Ya masuk loh. Saya ketemu orangnya saat di lokasi ya di tempat rumah saya datangi. Kandang-kandangnya enggak nyampe situ. Ya kandang Tapi gak di foto. Makanya saya tahu, saya paham ini juga perumahan, rumah tangga lah, ini bukan kandang, ini kosong pada waktu itu saya datang. Dan sekali lagi Pak, Bu, hari ini sesuai permintaan dari ketua ini minta divideokan. Jadi nanti nopo sing jenengan dengar, jangan suarakan malam hari ini mungkin akan tampil di YouTube loh, nggih. Akan tayang. Soalnya kalau wantungnya ini paling jadi kalau kiamba untuk piye. Tapi sore tadi ketua memberi informasi saya, tolong ditunjukkan masyarakat biar masyarakat itu untuk tahu lah, paham. Bahwasanya kita masih eksis dan perkara hukum yang ada di Polda Desa ini masih jalan. Betul nonton. Nonton Pak. Kita langkungi nonton. Boten nek boten berarti bagi kaos niku le. Bagi kaos niku cara kasare sing urung bayar monggo ndang bayar. Nanti sing badhe pesen malih monggo. Sing badhe pesen nggih monggo. Tapi pesennya harus berapa Bu Erna? Persannya berapa Bu Erna? 12 atau 14 minimal? 12 ya. Nah jangan pesen sak niki kedaten kanca rolas. Balik. Ini saya kalau pagi mau nggih. Nyuwun sewu makan dulu. Dikasih makan dulu. Musik nulisan iki bare. Nulisan bar. Iki buah beli kok lagi. Itu kan elang dulu. Pak. Asik Asik. Dan ini Pak Agus XXL pun kurang 5.000 duit. Gak sunah tuh Pak. Gak sunah tuh. Loh Pak Agus sih. Kayaknya maksudnya ngerti kok tuh. Mas Agus boten nyong ini Mas. Kurang 5.000. Kurang 5.000. Ini di situ menang. Pak Agung lunas, lunas. Kok tadi lunas Pak Pak. Pak Yanto lunas. Pak Yanto. Met nggih. Ini ketok. Yanto topo, Yanto. Pak Yanto itu loh. Yanto ndi lho? Yanto sing ndi lho? Yanto telu lho iki. Apa XL atau L? Pak Yanto L. Kok L? Pak Yanto XXL. Mas Yatno iki. Pun nggih. Pak Hono L. Iki bayar to iki. Ya bayar to. Bayar wis to. Ya ulung ngono. Ya aku lali ya. Pak Hono, Bu Erna L. Pun lanjut nggih. Terus Pak Yatno XL. Bantu-bantu Pak milih kesuwen iki. Dicil kok kene le penak, Pak. Cuma bener. Oke nggih. Kok sampean anu kok. Oh, nyawangi nggih nggih. Oh, nggih Pak nggih. Oke. Jatno.
Mas Ateng, Mas Ateng. Mas Ateng. L. Mas Ateng mana? Terus apa Suparman L. Mana bang? Kade. Parman juga. Dalam bang. Pak Silam. XL. Ada RT Pak Arman Pak. Dekmut. Moga-moga nih. Pak. 85. Mek nih. Langsung bayar. Silakan. Langsung sulit Pak Mut. L. Apa nih L? Pak Mut L. Jawab bener. Dekmut. Cuma bayar rumah. Pak Japar. Pak Japar. XL ya? Iya. XL. Satu diangsur berarti nih. Enggak boleh. Enggak boleh ya. Kejam. Sudah dibayarin. Iya, bayar. XL. Sudah bayarin dulu. Panjang apa pendek? XL pendek. Panjang. Panjang. 95. Panjang. Panjang itu 105. 105. Oh, 105 ya. Lu 5 nih kali ya. Malah muda nih. Enggak. Enggak 100 XL. 100 XL. Iya, 100 XL. Bukan Buat XL. kan satu pound, kan 105. Japar itu. Ini loh, Japar. Ngomong 105 gini 100. Sekian, terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Salam sehat dan semoga bermanfaat.